Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Jangan Cemas dan Takut. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, terangilah loh hati kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami semakin hari semakin mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, pernahkah saudara diperhadapkan dengan kondisi di mana kita harus mendatangi suatu masalah, lalu mengambil masalah itu dan menambahkan masalah itu ke daftar masalah yang sudah ada dalam diri kita? Saudaraku, ternyata kondisi seperti ini banyak orang lain juga mengalaminya. Beban yang sekarang ini kita jalani seakan-akan rasanya sudah sangat melelahkan. Ini malah ditambahi dan ditambahi lagi. Di saat kita sedang berbeban berat seperti itu, dan sepertinya kita sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan yang ada di depan kita, mulailah timbul rasa cemas dan khawatir yang berlebihan. Kecemasan secara berlebihan ini seringkali justru membuat ketakutan yang amat sangat sehingga bisa menimbulkan stres atau depresi, bahkan penyakit lainnya. Para murid Kristus juga pernah mengalami kondisi seperti ini, saudaraku. Mereka melakukan perjalanan untuk mendatangi suatu masalah. Sama seperti halnya kita. Para murid juga dilingkupi oleh kecemasan, ketakutan yang luar biasa ketika mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem. Pada saat itu, para murid tahu bahwa nantinya di sana Tuhan Yesus akan disiksa dan dihakimi, bahkan harus mati di kayu salib. Hal itu dikatakan dalam Markus 10 ayat 33. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebagai manusia biasa, tentu saja para murid akan kebingungan, sebab guru mereka yang biasa mereka ikuti akan disiksa, bahkan akan meninggalkan mereka. Namun dalam kecemasan itu, Kristus memberikan penghiburan, saudaraku, bahwasanya nanti pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ditulis juga dalam Markus 10 ayat 34. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Setelah hal itu semuanya dijalani oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kemenangan terjadi. Ya, kemenangan besar terjadi, saudaraku. Dia bangkit. Inilah kemenangannya. Bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian mempunyai arti bahwa Yesus telah mengalahkan maut setelah dia menebus dosa kita semua. Kebangkitan dari kematian mempunyai arti bahwa tidak ada yang dapat menghentikan Allah dalam karya nyatanya dan rencananya bagi saudara dan saya. Nah, kalau maut dan dosa saja bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus, apalagi dengan persoalan kita, tentulah Tuhan Yesus mampu untuk menyelesaikannya. Marilah kita tinggalkan dan kita singkirkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita, dan fokus serta berpalinglah kepada Tuhan Yesus, saudaraku, dan percayalah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus,
Kuasailah hati dan pikiran kami dengan roh-Mu, agar damai sejahtera-Mu kami alami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.